Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, siswa-siswi, adik-adik semuanya, ketemu lagi dengan saya NN Cikgu Channel. Pada video kali ini kita membahas tentang lanjutan sistem gerak pada manusia, yaitu sendi dan kelainan pada tulang. Sebelum kita mulai pembelajaran ini, mari kita berdoa dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita mulai dengan sendi. Pertama itu tentang pengertian sendi. Sendi adalah hubungan antar tulang-tulang yang berbentuk sistem gerak pada manusia. Berdasarkan sifatnya, sendi ada 3 jenis. Pertama ada sendi mati, yang disebut juga dengan sinartrosis, yaitu hubungan antar tulang yang tidak bisa bergerak yang tidak memungkinkan terjadinya gerakan. Contoh, persendian terdapat pada tulang tengkorak. Yang kedua itu sendi kaku, disebut juga dengan ampiartrosis. Adalah hubungan antar tulang yang hanya sedikit memungkinkan terjadinya gerakan. Contoh yaitu tulang antar ruas tulang belakang dan tulang rusuk. Yang kedua, tulang-tulang pergelangan tangan. Yang ketiga, sendi gerak, yaitu diartrosis. Adalah sendi yang dapat digerakkan dengan bebas. Sendi gerak merupakan sendi banyak yang dipergunakan berdasarkan arah gerakannya, yang terdiri dari sendi geser, sendi peluru, 3 sendi gulung, 4 sendi engsel, kelima sendi putar, dan keenam sendi plana. Ini ada gambar sendi berdasarkan gerakannya. Kita lihat ini ada sendi geser, kedua ada sendi peluru, yang ketiga ada sendi gulung, yang keempat sendi engsel, yang kelima sendi putar, yang keenam sendi pelana. Kita lihat satu persatu. Pertama, sendi geser. Sendi geser adalah sendi yang memungkinkan gerakan antar tulang yang satu menggeser pada tulang lain. Sendi ini yang sering digunakan untuk melaksanakan aktivitas sehari-hari. Contohnya adalah pertama, sendi pada pergelangan tangan dan pergelangan kaki. Kedua, persendian antar tulang karpal. Yang kedua itu sendi peluru. Sendi peluru adalah hubungan antar tulang yang memungkinkan gerak ke segala arah atau dikatakan bebas. Contohnya adalah pertama, persendian pada lengan atas dengan tulang belikat. Yang kedua adalah hubungan antara tulang paha dan gelang panggul. Yang ketiga itu sendi gulung. Sendi gulung, sendi ini hampir sama dengan sendi putar dan juga disebut dengan sendi putar karena memungkinkan terjadinya gerak rotasi pada porosnya. Namun gerak rotasi ini sangat sedikit. Contohnya adalah persendian tulang hasta dan pengupil. Yang keempat itu sendi engsel. Sendi engsel adalah hubungan antar tulang yang memungkinkan gerakan satu arah seperti gerakan pada pintu. Contoh, pertama sendi siku dan lutut. Kedua, persendian antar ruas jari tangan. Yang kelima itu sendi putar. Sendi putar adalah hubungan antar tulang yang memungkinkan gerakan tulang yang satu mengelilingi tulang lainnya sebagai poros dan lainnya berbentuk cincin yang dapat berputar dan memungkinkan dapat berputar, mengangguk, dan menggeleng. Contohnya itu pertama adalah persendian antara tulang tengkorak dengan tulang leher. Yang kedua itu tulang hasta dan tulang pengupil. Yang keenam itu sendi plana. Sendi plana adalah hubungan antar tulang memungkinkan gerakan tulang ke dua arah yang berbentuk seperti pelana, gerakan muka belakang dan ke samping. Contohnya adalah pertama sendi di tulang pangkal ibu jari. Yang kedua sendi tulang tumit dan tulang kering.
bagan letak sendi pada rangka manusia. Bisa adik-adik semuanya siswa-siswi memperhatikan, ini merupakan sendi putar, itu terdapatnya pada tulang leher. Kedua, sendi peluru. Di sini peluru ada pada tulang panggul. Yang ketiga itu sendi engsel. Sendi engsel pada siku dan juga pada lutut. Dan berikutnya sendi gulung pada tulang hasta dan juga pada tulang pengupil. Sedangkan sendi pelana itu pada tulang pangkal ibu jari. Dan sedangkan sendi geser itu pada pergelangan kaki dan juga pergelangan tangan. Kelainan dan gangguan pada tulang. Tulang dapat mengalami kelainan atau gangguan yang dapat berpengaruh pada pertumbuhan tulang. Fungsi dan persendian seperti kecelakaan atau patah tulang disebut juga dengan fraktura, kekurangan gizi, faktor keturunan, dan kebiasaan sikap tubuh. Yang pertama itu rickettsia, adalah kekurangan vitamin D yang membantu penyerapan kalsium dan fosfor. Penyakit ini terjadi pada anak-anak seperti kaki membengkok. Penyembuhan dan pencegahannya yaitu dengan penambahan kalsium dan vitamin D ke dalam menu makanan. Yang kedua itu osteoporosis, yaitu kekurangan kalsium yang terdapat pada orang dewasa dan orang tua. Akibatnya tulang jadi rapuh dan mudah patah. Yang ketiga, artritis, itu merupakan penyakit sendi seperti rematik. Upaya dan pencegahannya yaitu dengan mengkonsumsi makanan yang seimbang dengan 4 sehat 5 sempurna. Yang keempat itu tidak normal dan kebiasaan. Yang pertama itu kiposis. Kiposis itu melengkungnya tulang belakang yang berlebihan di bagian dada ke arah belakang, atau tulang punggung melengkung ke belakang seperti bungkuk ke depan. Yang kedua itu lordosis, melengkungnya tulang belakang yang berlebihan di bagian dada ke arah depan di bagian pinggang, atau tulang punggung melengkung ke depan seperti bungkuk ke belakang. Yang ketiga itu skoliosis, yaitu melengkungnya tulang belakang ke arah samping baik kiri maupun ke kanan. Perhatikan, lihat yang A normal, di sini juga normal. Yang B-nya kiposis, artinya bungkuk ke depan sama dengan ini. Yang C-nya lordosis, ini bungkuk ke belakang. Sedangkan skoliosis bungkuk ke samping seperti ini. Oke, kita lanjut dengan upaya pencegahan kelainan sistem gerak pada manusia. Yang pertama itu meningkatkan kandungan kalsium dalam asupan makanan seperti susu, kangkung, kedelai, ikan salmon, dan brokoli. Yang kedua, berjemur pada panas pagi matahari untuk membantu pembentukan vitamin D. Yang ketiga, memperhatikan asupan makanan vitamin seperti telur, kedelai, minyak ikan, hati sapi, dan udang. Yang keempat, memperhatikan aktivitas fisik yang cukup setiap harinya seperti berolahraga secara teratur. Dan kelima, menghindari sikap tubuh yang salah atau kebiasaan salah dalam beraktivitas. Misalkan duduk yang benar, yaitu posisi tulang belakang harus tegak. Oke, itulah pembelajaran kita kali ini tentang sendi dan kelainan pada tulang. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan membacakan Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa dengan video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.